Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat data seluruhnya, khususnya sahabat data di wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Setelah kita tadi mendengarkan rilis berita resmi statistik dari BPS RI juga BPS Provinsi Jawa Tengah, saatnya kita lanjutkan berita resmi statistik dari BPS Kabupaten Cilacap. Pada hari ini kita akan menyampaikan berita resmi statistik tentang inflasi dan juga tingkat penghunian hotel di Kota Cilacap. Baik, Bapak Ibu, sahabat data seluruhnya, seperti diawali oleh para pimpinan tadi, bahwasannya kondisi global yang ada pada tahun 2022 ini sangat mempengaruhi inflasi yang ada di Kota Cilacap, bahkan secara nasional. Untuk wilayah Kota Cilacap, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya terkait dengan adanya penyelenggaraan pandemi COVID yang harus segera kita selesaikan, kemudian adanya pengetatan uang beredar di masyarakat, serta adanya kondisi kenaikan harga yang cukup drastis pada saat di awal tahun serta di semester 2, menjadikan kebijakan inflasi di beberapa daerah khususnya di Kota Cilacap perlu disesuaikan supaya tidak terjadi inflasi yang sangat tinggi. Nah, untuk Kota Cilacap pada bulan Desember 2022 ini mengalami inflasi sebesar 0,59%. Saya ulangi, untuk bulan Desember tahun 2022 ini, Kota Cilacap mengalami inflasi sebesar 0,59%. Dampak adanya inflasi bulanan bulan Desember 0,59% ini, maka inflasi month-to-month atau inflasi tahunan mencapai angka 6,81%. Jadi kita pahami bersama bahwasanya inflasi tahun kalender, yakni tahun 2022, Januari 2022 hingga Desember 2022, dengan inflasi tahun ke tahun pada posisi bulan Desember, yakni sama 6,81%. Adanya inflasi yang sebesar 0,59% ini karena didorong oleh 10 kelompok yang mengalami inflasi serta satu kelompok yang mengalami stabil atau stagnan. Inflasi tertinggi dari 10 kelompok ini disokong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang ada inflasi sebesar 1,45%. Adapun kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi paling rendah, yakni 0,06%. Sedangkan kelompok yang tidak mengalami inflasi di bulan Desember ini atau deflasi, yakni kelompok pendidikan, karena kita tahu pada bulan Desember ini setelah para adik-adik kita, anak-anak kita menyelesaikan semester 1, sehingga pada posisi Desember ini mereka pada liburan, sehingga kegiatan pendidikan
tinggal administrasi di sekolahannya saja. Baik, sahabat data seluruhnya, kita bisa lihat dari tabel ini bahwasannya adanya inflasi sebesar 0,59% ini karena adanya kenaikan indeks harga konsumen yang pada bulan sebelumnya 112,77% dan pada bulan Desember ini mencapai angka 113,44%. Kalau kita cermati lebih detail lagi, di sana kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan indeks harga konsumen sebesar 118,39%. Ini bisa diartikan bahwasannya sejak tahun 2018 sebagai tahun dasarnya, ini telah mengalami kenaikan harga sebanyak 18,39%. Kalau kita runut kembali sampai di kelompok transportasi pada poin 6, di sana mencapai angka 120,75%, berarti kita mengartikan semenjak tahun 2018 pada tahun dasar hingga Desember tahun 2022 ini telah mengalami, khusus kelompok transportasi, telah mengalami inflasi sebesar 20,75%. Kalau kita kaitkan dengan sumbangan inflasi secara tahunan, ya, sebagaimana yang disebutkan di provinsi tadi, gitu ya, bahwasanya kelompok bensin, kemudian beras yang mengalami inflasi paling tinggi, gitu ya. Ini kita bisa mengartikan dengan adanya IHK yang tinggi ini 120, ini cukup masuk akal bahwasanya inflasi transportasi khususnya bensin atau pertamax, pertalit yang mendorong adanya inflasi di Kota Cilacap ini. Nah, secara tahunan kita bisa lihat di sana share-nya, andilnya sebesar 17,83%. Berikutnya dari inflasi yang sebesar 0,59% tadi didorong oleh beberapa komoditas serta komoditas yang menahan laju inflasi sehingga tidak mencapai angka yang lebih tinggi. Kalau kita lihat di sini komoditas beras, kemudian telur ayam ras, rokok, kretek filter, emas perhiasan, daging ayam ras, ini sebagai 5 komoditas yang andil inflasinya paling besar. Nah, barangkali kita bisa pahami khususnya komoditas beras pada bulan Desember ini di wilayah Kabupaten Cilacap memang belum ada panen, meskipun stok secara total cukup, namun kebutuhan beras ini diminta oleh seluruh warga masyarakat sehingga kebutuhan ini harus disupport dari berbagai sisi sehingga segera tercukupi kebutuhan ini. Nah, adanya inflasi yang sebesar 0,2435% ini kita berharap bisa pula dinikmati oleh para produsen, khususnya para petani, sehingga para petani kita juga makin sejahtera, tidak hanya dinikmati oleh para pedagang saja. Telur ayam ras ini kita maklumi ada yang kenaikan pada posisi menyambut Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga beras, ini artinya dua komoditas yang sangat diperlukan oleh para warga masyarakat dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Demikian pula termasuk misalkan ini emas perhiasan, ini adalah karena mengikuti harga dunia, jadi emas perhiasan ini adalah komoditas yang sifat
harganya adalah tidak hanya wilayah saja, tapi memang secara global. Nah, kebetulan ini emas perhiasan ini secara internasional mengalami kenaikan harga. Kemudian 5 komoditas yang andil share-nya memberikan sumbangan deflasi sehingga menahan laju inflasi, yakni adalah komoditas jeruk, kemudian udang basah, kopi bubuk, teh, serta pembersih lantai. Nah, untuk komoditi jeruk, udang basah ini pada saat ini adalah stoknya agak berlimpah gitu ya, agak cukup, sehingga ini adalah komoditas yang sifatnya volatile food, yang sifatnya harus segera tersampaikan kepada konsumen atau memang harus segera terjual pada posisi yang sekarang ini posisi musim hujannya juga nggak menentu, sehingga mereka segera menjual komoditas ini. Adapun kopi bubuk, teh, dan pembersih lantai ini merupakan stok lama yang harus segera diselesaikan, apalagi ini menyambut tahun 2023. Nah, biasanya komoditas-komoditas pun juga dalam bentuk kemasan ataupun pemasaran dalam bentuk hal yang baru. Sahabat data seluruhnya, kalau kita cermati dari bulan ke bulan selama 3 tahun terakhir dari grafik ini, untuk grafik merah, grafik yang berwarna merah adalah tahun 2022, sedangkan hijau adalah 2021, dan yang biru adalah tahun 2020. Nah, kalau kita lihat di bulan Desember ini, maka tahun 2022 ini berada pada posisi antara tahun 2021 dan 2020. Nah, pada saat tahun 2020 yang saat itu masa pandeminya masih hangat-hangatnya gitu ya, dan 2021 mungkin sudah mulai terbiasa, dan akhirnya pada tahun 2022 ini kondisi pandeminya sudah dianggap masyarakat menjadi satu kebiasaan yang biasa seperti endemi gitu ya, walaupun pemerintah belum mengumumkan tentang endemi ini. Nah, artinya inflasi yang sebesar 0,59 ini masih di bawah bulan Desember tahun 2021 yang lalu. Namun demikian, para sahabat data seluruhnya, bila kita gabungkan menjadi 1 tahun gitu ya, 1 tahun, maka pada perkembangan inflasi tahun kalender, yakni tahun dari Januari 2021 hingga Januari 2022 hingga Desember 2022 ini kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, maka grafik merah memang berada di atas sekali, berada yang paling atas. Karena memang di sebelumnya pada bulan Februari, Maret, April di sana telah terjadi inflasi yang sangat besar. Tadi seperti disampaikan di awal, kondisi global adanya perang Ukraina serta pengetatan uang yang secara global ini mengakibatkan inflasi yang drastis di beberapa kota, termasuk di kota Cilacap ini. Nah, berikutnya kalau kita sandingkan dengan secara year on year gitu ya, Desember 2021 dibandingkan dengan Desember 2022, maka inflasi year on year-nya kita mencapai 6,81. Nah, ini bisa kita lihat karena memang tahun-tahun sebelumnya di tahun 2020, 2021 gitu ya, yang hanya mencapai sekitar 2% ya. Memang ini inflasi kita sangat tinggi. Baik, sahabat data seluruhnya, untuk angka inflasi yang 0,59% di bulan Desember ini, apabila kita bandingkan dengan beberapa kota inflasi di Jawa Tengah,
seperti Purwokerto, kemudian Surakarta, Kudus, juga Semarang serta Tegal gitu ya. Maka inflasi Kota Cilacap yang sebesar 0,59% ini lebih rendah dari Kota Tegal yang sebesar 0,61%. Namun angka 0,59% ini lebih tinggi dari 4 kota lainnya di Jawa Tengah. Nah, secara kalender dan year on year gitu ya, bisa kita lihat di grafik sebelah kanannya gitu ya. Untuk Jawa Tengah inflasi kalendernya 5,63%, sedangkan Kota Cilacap sebesar 6,81%, serta year on year-nya untuk rata-rata Jawa Tengah adalah 5,63% dan Cilacap sudah mencapai 6,81%. Nah, kalau kita lihat secara bersama-sama 4 kota lainnya termasuk Cilacap yakni Purwokerto, Kudus, dan Surakarta memang di atas rata-rata Jawa Tengah yang sebesar 5,63% tersebut. Baik, sahabat data seluruhnya, ini adalah grafik tadi kalau kita buat dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi sebenarnya sama, bulan Desember masing-masing 6 kota inflasi serta inflasi tahun kalender dan year on year-nya. Sahabat data seluruhnya, berikutnya kami sampaikan rilis berita resmi tentang tingkat penghunian kamar hotel berbintang di bulan November tahun 2022. Baik, Ibu Bapak sahabat data seluruhnya, dari tingkat hunian kamar hotel berbintang di Kota Cilacap yang sebanyak 12 hotel ya. Jadi di bulan November tahun 2022 ini hotel berbintang yang ada di Kota Cilacap ada sebanyak 12 hotel. Nah, dari 12 hotel tadi kita bisa monitor gitu, bisa kita lihat gitu ya. Tingkat hunian kamarnya pada bulan November ini mencapai angka 37,95%. Artinya dari kamar hotel yang sebanyak 100, maka 37,95 atau 38 kamar ini terisi. Nah, ini lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2021 yang mencapai angka 40,28%. Nah, ini barangkali kita bisa maklumi pada bulan November ini istilahnya apa ya, pada belum peningkatan apa ya dari berbagai kantor dinas instansi yang mengalami pertemuan meeting di hotel ini terjadi banyak di bulan November. Nah, ini bisa kita lihat dari bulan September, Oktober yang mengalami penurunan terus, karena kita juga pahami di bulan September barangkali di sana ada liburan ya, kemudian dan sekarang pada posisi Desember ini para pendidik juga para sekolah ini pada libur semuanya, sehingga di bulan November ini tentunya masih pada mengalami pendidikan bersama. Nah, kemudian dari sisi dinas instansi dari 37% ini mungkin ini adalah support dari mereka karena dari sisi perencanaan belum sampai mengadakan meeting di bulan November. Nah, dari tingkat hunian yang sebesar 37,95% ini tadi, 43,99%-nya ini disumbang dari hotel berbintang 3 ya, hotel berbintang 3. Nah, kemudian kalau kita lihat sebelahnya bintang 2 dan bintang 1 yang
yang hanya sebesar 25% dan 27%. Artinya ini kita menganalisisnya adalah para penghuninya ini lebih suka tinggal di hotel berbintang 3 karena memang di sana fasilitas breakfastnya, kemudian dari sisi tingkat kenyamanannya serta fasilitasnya ini tentu lebih nyaman. Di samping juga ada kolam renangnya yang tentu ini juga menjadi salah satu fasilitas dari hotel berbintang 3. Berikutnya sahabat data seluruhnya, kalau kita lihat dari M2M atau mantumannya, tadi kita sampaikan bahwasanya bulan November ini telah terjadi penurunan dengan bulan Oktober yang sebelumnya 42,11% ya. Kemudian artinya ada penurunan sebesar 4,16 poin. Adapun dari sisi tahunannya yakni dari 40,28 menjadi 37,95%. Ini terjadi year on year-nya adalah terjadi penurunan sebesar minus 2,33 poin. Sahabat data seluruhnya, terkait dengan analisis tingkat hunian kamar juga kita bisa analisis dari sisi rata-rata lama menginapnya atau length of stay-nya, berapa lama para wisatawan ini tinggal di kamar atau menginapnya. Dari grafik ini sahabat data seluruhnya kita bisa lihat itu ya, dari untuk bulan November tahun 2022 ini rata-rata penghuni menginap di hotel sebesar 1,34 hari. Artinya rata-rata 1,5 hari mereka menginap di hotel tersebut. Kemudian yang bersangkutan melanjutkan perjalanannya, dan angka 1,34 ini itu hampir sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya di bulan yang sama, bulan November yang sama tahun 2020 maupun 2021. Bila tahun 2020 bulan November angkanya adalah 1,31 malam, adapun di November 2021 ini angkanya adalah 1,37 malam, dan di November 2022 ini adalah 1,34 malam saja. Kita berharap seperti tahun 2020 yang lalu adanya peningkatan di bulan Desember. Harapannya adalah kondisi perekonomian kita juga semakin membaik. Nah, sahabat data seluruhnya, dari rata-rata lama menginap yang 1,34 malam tadi itu ya, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya mereka rata-rata lebih suka menginap di hotel berbintang 3. Demikian pula dari sisi rata-rata lama menginapnya ini untuk para pelancong ini juga lebih lama menginapnya di hotel berbintang 3. Jadi kalau kita lihat di bulan November 2022 ini mereka rata-rata lama menginapnya adalah sebesar 1,44 di bintang 3, namun di bintang 1 hanya 1,07 malam saja. Namun demikian secara total ini bisa kita lihat memang terjadi penurunan di bulan November tahun 2022 ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang lalu, November 2021 yang lalu, baik itu hotel berbintang 3 maupun hotel berbintang secara umum. Nah, ini kita bisa lihat dari angka 1,48 malam menjadi 1,44 malam saja. Bapak, Ibu, sahabat data seluruhnya, demikian dua informasi yang perlu kita sampaikan pada hari ini melengkapi
informasi yang telah disampaikan oleh BPS RI juga BPS Provinsi Jawa Tengah, baik itu tentang inflasi, kemudian ekspor impor, transportasi, juga NTP, serta tingkat hunian hotel. Maka di Kota Cilacap ini untuk sampai saat ini bisa kita sampaikan tentang inflasi dan tingkat hunian kamar hotel berbintang. Informasi secara lengkap, secara detail bisa diunduh lewat website kami, lewat medsos kami, baik itu melalui Facebook maupun website di BPS Kabupaten Cilacap. Termasuk pula para sahabat data bila menginginkan komunikasi chat langsung bisa menghubungi nomor 085162823301 walaupun hanya chat only. Tentu ini adalah di jam kerja saja. Semoga apa yang disampaikan oleh para sahabat data nanti akan segera ditanggapi oleh para tim kami. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menjadikan satu insight, satu kebijakan apa yang harus kita lakukan ke depan sehingga pada tahun 2023 ini kita dengan semangat baru, dengan kreasi baru, sehingga apa-apa yang akan kita lakukan ke depan tahun 2023 ini semakin baik, semakin bagus, semakin mantap. Akhirnya Kota Cilacap semakin bahagia, semakin sejahtera, dan semakin merata kesejahteraannya. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go.